Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adi Chandra dengan NIM 22338100. Di sini saya akan membahas tentang casting proses atau disebut juga dengan proses pengecoran pada proses manufaktur. Baiklah, saya langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan, yaitu casting proses atau proses pengecoran. Proses pengecoran merupakan proses manufaktur yang mencakup pembuatan cetakan, persiapan dan peluburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan coran, serta proses daur ulang pasir cetakan. Pada pembuatan bagian mesin, dengan memanaskan logam di atas titik lelehnya, kemudian menuangkan cair logam dalam suatu rongga yang bentuk dan ukurannya sama dengan bagian mesin tersebut. Inilah yang dinamakan proses pengecoran. Pada proses pengecoran, pada dasarnya penuangan logam cair ke dalam cetakannya telah terlebih dahulu dibuat pola, sehingga logam cair tersebut membeku dan kemudian dipindahkan dari cetakan. Setelah logam cair dingin dan mengeras atau membeku, ia memperoleh bentuk dan ukuran yang menyerupai produk yang dibutuhkan, dan ini yang dinamakan dengan pengecoran. Pada saat cetakan dibuat dan diassembling, bahan-bahan logam seperti ingot, strap, dan bahan paduan dilebur di bagian peleburan. Setelah logam cair dan eh, homogen, maka logam cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan. Setelah itu ditunggu hingga cairan logam tersebut membeku karena proses pendinginan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang patterns atau pola. Pola merupakan bagian dari proses manufaktur sebuah bentuk dan ukuran benda yang berfungsi sebagai untuk mengubah gambar perencanaan menjadi bentuk fisik yang dapat digunakan dalam proses pengecoran. Pola juga dapat diartikan sebagai pada sebuah bentuk dan ukuran benda yang menyerupai dengan bentuk aslinya, di mana pola ini yang nantinya akan dibentuk pada cetakan pasir. Biasanya cetakan dibuat dari pasir basah yang ditambahkan bahan pengikat untuk menyatukan partikel pasir. Pola tersebut kemudian ditarik dari dalam cetakan pasir sedemikian rupa sehingga cetakan atau rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau pecah sedikit pun. Selanjutnya yaitu tunjangan pola. Karena sebagian besar logam menyusut volumenya, ketika dipadatkan dari keadaan cair dan kemudian didinginkan lagi, jelas bahwa polanya harus dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran cetakan akhir. Perbedaan ukuran pola ini disebut dengan penyusutan. Untuk besi cor, tunjangan ini adalah 1%, dan untuk aluminium sendiri yaitu sekitar 1,6%. Pada tujuan pola permesinan ini adalah untuk mendapatkan ukuran yang tepat dan permukaan akhir yang lebih baik pada komponen. Jika demikian halnya, lapisan bahan setebal 1,5 sampai 2,5 mili harus disediakan di sekeliling pengecoran. Hal ini dilakukan dengan membuat polanya lebih besar daripada cetakan. Peningkatan ukuran pola ini disebut juga dengan kelonggaran permesinan. Tunjangan penting lainnya yang diberikan pada pola disebut rancangan tunjangan. Ini memfasilitasi penarikan pola dari cetakan itu disediakan pada permukaan vertikal. Idenya adalah memberikan kemiringan 2-3 derajat pada permukaan vertikal, sehingga pada saat pola diangkat, maka permukaan atas lebih besar dari penarikan pola dengan aliran udara yang diberikan tidak akan merusak cetakan pasir. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pola. Ada beberapa jenis-jenis pola. Yang pertama yaitu pola padat atau satu bagian. Pola seperti itu dibuat pola padat atau satu bagian dibuat utuh dan hanya cocok untuk pengecoran yang sangat sederhana. Tidak ada ketentuan untuk runner dan riser dan lain-lain. Pencetakan dapat dilakukan di lantai pengecoran disebut dengan pit molding atau di dalam kotak cetakan. Yang kedua ada pola terpisah. Pola terpisah ini tidaklah praktis untuk memiliki pola satu bagian untuk bagian-bagian yang bentuknya rumit. Dikarenakan yaitu pola tersebut tidak dapat ditarik dari cetakan. Yang ketiga ada pola potongan longgar. Pola potongan longgar merupakan proyeksi ini sebagai potongan-potongan yang lepas. Mereka dilekat secara longgar dan bagian utama pola dan cetakan dibuat dengan cara biasa. Ketika pola utama ditarik dari cetakan, potongan-potongan yang lepas akan terlepas dan tertinggal di dalam cetakan. Setelah bagian utama pola dihilangkan, potongan yang lepas dikeluarkan dengan terlebih dahulu dan memindahkan ke samping, kemudian mengangkatnya melalui ruang yang dikosongkan. Selanjutnya ada pola pelat penyambung. Pola pelat penyambung merupakan plat logam yang biasanya terbuat dari aluminium. Kedua bagian pola dipasang pada pelat penyambung ini. Satu di kedua sisinya. Saat memasang ke pelat penyambung, disarankan berhati-hati agar tidak terjadi ketidakcocokan. Yang selanjutnya ada pola berpagar. Terkadang kebersamaan dengan pola pengecoran ditambahkan bagian lainnya sehingga pada saat cetakan dibuat di dalam kotak cetakan, rongga tersebut berisi saluran dangkal beserta rongga utama untuk benda yang akan dicor. Yaitu selanjutnya ada pola kerangka, pola sapuan, dan pola segmental. Ini merupakan jenis pola lain, termasuk pada pola ini pola utuh tidak dibuat dari dan cetakan dilengkapi dengan pola improvisasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya pembuatan pola. Prosedur ini dilakukan jika hanya satu atau dua cetakan yang ingin dibuat. Maka jika ingin membuat pola yang lebih uh, minim atau sedikit, maka dianjurkan dengan menggunakan pola kerangka atau pola sapuan serta pola segmental. Selanjutnya, saya masuk kepada pasir cetakan atau cetakan pasir. Cetakan pasir merupakan bahan dasar yang digunakan dalam proses pengecoran logam. Pasir cetakan ini digunakan untuk membuat cetakan yang merupakan rongga yang akan menjadi bentuk akhir dari coran. Pasir cetakan dibuat dari berbagai jenis pasir seperti pada pasir gunung, pasir pantai, pasir sungai, dan pasir silika, atau disebut juga dengan pasir kuarsa. Di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alami ditemukan di dasar dan tepi sungai menyediakan sumber yang melimpah. Meskipun pasir silika berkualitas tinggi juga ditambang, pasir secara kimia adalah SiO2 silikon dioksida dalam bentuk butiran. Pasir sungai ini biasanya mengandung presentasi tanah liat, kelembaban kotoran non-logam dan sisa garam, magnesium dan kalsium selain butiran silika. Pasir cetakan bagus dan disiapkan dengan baik harusnya ada properti sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada refraktori, yaitu harus mampu tahan terhadap suhu tinggi.
Yang kedua, permeabilitas, yaitu kemampuan melewati gas, uap, air, dan udara. Selanjutnya, kekuatan pasir hijau, yaitu bila cetakan dibuat dengan pasir lembab harus mencukupi kuat, jika tidak cetakan akan pecah. Yang keempat, ada kemampuan mengalir yang baik, yaitu ketika dikemas di sekitar pola dalam kotak cetakan, ia harus mampu untuk mengisi semua sudut. Jika tidak, kesan pola pada cetakan tidak akan tajam dan jelas. Selanjutnya, ada teknik pembuatan cetakan. Teknik pembuatan cetakan ini memiliki beberapa teknik dalam pembuatan cetakan, seperti dalam halnya pada langkah prosedur pembuatan cetakan terbelah. Eh, jadi pembuatan cetakan eh, pada pola terbelah ini memiliki beberapa teknik. Yang pertama itu tempat kelas separuh bagian bawah pola belahan pola pada papan cetakan datar dengan permukaan belahan menghadap ke bawah. Taburkan sedikit pasir pada pola papan cetakan. Setelah itu sebarkan pasir menghadap untuk menutupi seluruh bagian pola hingga ke dalam 20-25 mili. Lapisan luar pasir adalah pasir cetakan yang baru disiapkan. Selanjutnya, pasir yang di dalam kotak cetakan ditabrak dengan alat khusus. Maksudnya diserudukan menekan pasir ke bawah dengan memberikan pukulan lembut. Pasir harus dikemas dalam kotak cetakan dengan rapat, tapi jangan terlalu kencang. Selanjutnya yaitu lalu balikan kotak cetakan dengan hati-hati dan diamkan di atas pasir lepas. Setelah diratakan lantai pengecoran, tempatkan bagian atas pola belahan pada posisi relatif yang benar dan permukaan datar setengah bagian bawah pola. Selanjutnya, untuk mengangkat pola dari pegangan dan tarikan, temukan lubang tab di permukaan datar permukaan dan kencangkan batang pengangkat di lubang ini. Setelah itu, setelah menghilangkan separuh pola kayu, rongga cetakan dapat diperbaiki jika ada di sudut lain telah rusak. Ini adalah operasi yang rumit. Jika ada pasir yang jatuh ke dalam cetakan, rongga diangkat atau dihembuskan dengan hati-hati oleh aliran udara. Setelah itu adalah jika ada inti yang digunakan untuk membuat lubang pada pengecoran ini, saatnya untuk menempatkan inti dalam rongga cetakan. Kemudian sebelum menutup kotak cetakan, bubuk grafit ditaburkan pada permukaan cetakan kedua kotak. Jika cetakan telah dikeringkan menggunakan bubuk grafit, pencucian cetakan yang mengandung sisa grafit dalam air disebarkan sedikit ke permukaan cetakan. Setelah semua operasi ini selesai, kotak kop ditempatkan kembali pada drag yang dijepit dengan aman. Lalu cetakan siap untuk menuangkan logam. Eh, Selanjutnya ada cetakan pasir ini memiliki tiga bagian. Yang pertama yaitu cetakan pasir hijau, cetakan kulit kering, cetakan kering. Cetakan pasir hijau, em, dalam cetakan ini seperti dilakukan penuangan logam cair ketika pasir masih lembab. Yang kedua ada cetakan kulit kering, merupakan cetakan yang dikeringkan secara dangkal dan menggerakkan api di atas rongga cetakan sehingga cetakan harus hanya mengiring sampai ke dalam beberapa mili. Yang ketiga adalah cetakan kering, yaitu setelah menyiapkan cetakan tersebut, cetakan dikeringkan dengan cara menyimpan cetakan selama 24 sampai 36 jam di dalam oven yang suhunya dipertahankan pada 130 sampai 150 derajat.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang inti atau disebut dengan pores. Inti merupakan bagian penting dalam pengecoran logam yang berfungsi untuk membuat rongga pada benda coran. Inti merupakan sisipan pasir atau logam yang digunakan untuk membuat bagian dari coran yang tidak dapat dibentuk berdasarkan pola utama yang dapat lepas. Pada saat pola ditekan ke dalam pasir lalu diekstraksi, maka akan meninggalkan kesan cekung. Logam cair mengisi kekosongan ini dan mendingin. Inti dibuat untuk memungkinkan lebih banyak kompleksitas dalam desain. Inti juga dibangun dengan baik agar penciptaan lubang atau ruang dalam pengecoran pada cetakan otomotif mungkin memiliki hingga 5 inti di dalamnya untuk menciptakan ruang yang diperlukan agar mesin pembakaran dapat berfungsi dengan baik. Setiap kali lubang, ceruk undercut, dan rongga internal digunakan dalam pengecoran inti yang biasanya terbuat dari bahan tahan api seperti pasir yang ditemukan pada lokasi yang diperlukan dalam rongga cetakan sebelum akhir menutup cetakan. Sebuah inti dikelilingi oleh logam cair dari semua sisinya harus mampu menahan suhu tinggi dan juga harus didukung secara memadai. Jika tidak, inti akan tergeser karena adanya daya apung logam cair. Inti dibuat dengan bantuan kotak inti. Kotak inti ini terbuat dari kayu dan diberi rongga di dalamnya yang merupakan bentuk dan ukuran inti. Pasir dicampur dan diisi ke dalam kotak inti, kemudian ditabrak. Kotak inti ini dibuat dalam dua bagian, masing-masingnya setengah berisi setengah cetakan inti. Terkadang sebuah inti mungkin memerlukan penguatan untuk menyatukan tulangan tersebut berbentuk kawat atau paku yang dapat dikeluarkan. Kemudian saya akan membahas tentang cetakan inti. Cetakan inti ini merupakan perpanjangan inti yang bertumpu pada perluasan serupa rongga cetakan sehingga inti tetap tertopang dalam rongga cetakan tanpa inti jatuh ke dasar rongga. Cetakan inti memiliki fungsi sebagai pembentuk rongga dalam benda coran seperti saluran internal, lubang, atau bentuk kompleks lainnya. Cetakan inti merupakan pasir yang dibentuk dan dipadatkan kemudian dipasangkan pada rongga cetakan untuk mencegah pengisian logam pada bagian yang seharusnya berbentuk lubang atau rongga dalam satu coran. Eh, Cetakan inti terbuat dari bahan refraktori seperti pasir, silika, dan dipasangkan pada rongga cetakan dengan cara digulung atau dipasang secara manual. Setelah proses pengecoran selesai, cetakan inti akan hancur dan logam coran akan keluar dari rongga cetakan yang tepat sesuai dengan pola yang diinginkan. Misalnya ketika kita ingin mencetak bagian dalam mesin, seperti silinder dan saluran internal, maka cetakan inti digunakan untuk membentuk rongga yang dapat dibentuk oleh cetakan utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gutters, runners, dan reserves. Gutters, runners, dan reserve merupakan tiga elemen penting dalam sistem saluran logam cair pada proses pengecoran. Saya akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada gutters atau getting adalah bukaan pada cetakan yang menghubungkan spruwe atau saluran utama dengan rongga cetakan. Getting getters berfungsi untuk mengontrol aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Desain getting yang baik juga harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk rongga cetakan, jenis logam cair, viskositas logam cair, kecepatan aliran logam cair.
Yang kedua yaitu ada runners, saluran yang menghubungkan sprue dengan gates. Runners berfungsi untuk mengalirkan logam cair dari sprue ke ke gates atau gating. Desain runners yang baik harus mempertimbangkan beberapa faktor juga. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk gating, kapasitas aliran logam cair, kemudahan pembersihan. Yang terakhir ada pada research. Research merupakan saluran yang menghubungkan rongga cetakan dengan atmosfer. Research berfungsi untuk mengkompensasi penyusutan logam cair pada saat pemadatan dan pencegahan pembentukan rongga. Ada juga beberapa yang harus diperhatikan pada research ini. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk rongga cetakan. Kedua, jenis logam cair. Dan terakhir ada waktu pemadatan logam cair. Selanjutnya eh, ada cupola. Cupola ini merupakan tungku peluburan vertikal yang digunakan dalam proses pengecoran logam, khususnya untuk pengecoran besi cor. Cupola terbuat dari baja dan dilapisi dengan bahan tahan api seperti virebirik. Cupola memiliki bentuk seperti silinder dengan tinggi sekitar 2-4 meter dan diameter sekitar 1-2 meter. Cupola memiliki fungsi yaitu melelehkan logam, besi cor dengan menggunakan bahan bakar seperti kertas, menampung logam cair sebelum dituangkan ke dalam cetakan dan mengatur temperatur dan komposisi logam cair. Untuk pengecoran logam harus dipanaskan melebihi titik lelehnya. Pemanasan dilakukan dalam tungku berbahan bakar minyak atau batu bara dan lain-lain. Jika diperlukan logam yang bebas dari kotoran, maka digunakan tungku listrik. Dalam tungku bahan bakar minyak dan batu bara, nyala api mengenai logam panas dan logam cair mengambil kotoran yang melalui kontak dengan api. Maka disarankan kalau ingin menggunakan yang lebih bersih yaitu menggunakan tungku listrik. Memang saat dioperasikan bersifat mahal. Biasanya untuk logam dan paduan non-ferrous digunakan tungku wadah berbahan bakar minyak. Logam tersebut ditempatkan dalam cawan lebur grafit besar dan dipanaskan pada permukaan luar cawan lebur sehingga api tidak bersentuhan langsung dengan logam. Eh, Setelah kubah terisi penuh, biarkan pada pabrik pengecoran besi, kubah dianggap sebagai tungku yang murah untuk melelehkan besi tuang dan menghasilkan logam cair berkualitas tinggi secara konstan. Fitur unggulan efisiensi termal yang tinggi, biaya pengoperasian yang rendah, keserbagunaan dan kemudahan pengoperasian. Setelah kubah ini terisi penuh, dibiarkan sekitar 30 menit hingga 1 jam untuk pemanasan awal muatan. Masa ini disebut dengan masa pendaman, perendaman. Pada akhir masa perendaman, udara ledakan dihidupkan, yaitu udara dihembuskan ke dalam. Suhu hasil pembakaran menjadi cukup tinggi untuk melelehkan muatan logam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis cupola. Berdasarkan tipe pengisian, yaitu ada pertama cupola tipe drop bottom. Jenis cupola ini memiliki dasar yang dapat dibuka untuk mengeluarkan besi cair. Yang kedua yaitu cupola tipe ladle bottom. Jenis cupola ini memiliki dasar yang permanen dan besi cair. Dikeluarkan dengan cara menyadap tapping dari lubang di bagian bawah cupola. Tipe ini cocok untuk produksi skala besar. Berdasarkan sistem pemanasan terbagi dua. Yang pertama yaitu cupola hot blast, yaitu jenis cupola yang menggunakan udara panas yang dihembuskan dari bawah untuk memanaskan dan
melelehkan logam. Yang kedua yaitu cupola cold blast. Jenis cupola ini menggunakan udara ambient untuk memanaskan dan melelehkan logam. Cupola cold blast lebih murah untuk dibangun dan dioperasikan namun kurang efisien. Berdasarkan kapasitasnya memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu cupola kapasitas kecil, memiliki diameter kurang dari 600 mili dan menghasilkan besi cair kurang dari 1 ton per jam. Yang kedua yaitu cupola kapasitas sedang, memiliki diameter antara 600 mili dan 1200 mili dan menghasilkan besi cair antara 1 ton dan 5 ton per jam. Yang selanjutnya itu cupola kapasitas besar, memiliki diameter lebih dari 1200 dan menghasilkan besi cair lebih 5 ton per jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang construction. Merupakan untuk peleburan besi cor digunakan tungku kubah. Ini adalah salah satu cara paling ekonomis dan nyaman untuk menyediakan pasokan besi cair. Cupola terdiri dari cangkang baja silindris panjang dan dengan bagian dalam dilapisi dengan bata tahan api. Letaknya vertikal ke atas dan bertumpu pada tiang-tiang pendek sekitar 0,85 meter di atas permukaan tanah. Bagian bawah cangkuk dilengkapi dengan pintu baja yang dilapisi bahan tanah api dan dilapisi lapisan pasir kekuatan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengoperasian kubah. Ada beberapa contoh pengoperasian kubah pada proses manufaktur pengecoran logam seperti kubah langsung. eh Kubah langsung digunakan untuk mengumpulkan logam cair yang akan dituangkan ke dalam cetakan. Kubah langsung dapat dibuat dari bahan yang ditahan api seperti stainless steel dan dapat berbentuk silinder. Yang kedua ada kubah tumpukan. Kubah tumpukan digunakan untuk mengumpulkan logam cair yang akan dituangkan ke dalam cetakan. Kubah tumpukan dibuat dari bahan tahan api seperti stainless steel. Selanjutnya ada kubah bergelombang. Setelah itu ada kubah bergelombang langsung. Kemudian itu ada kubah bergelombang langsung tumpukan. Dan juga ada kubah bergelombang langsung tumpukan bertingkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang cacat pada pengecoran. Cacat pada proses pengecoran adalah kejadian yang tidak diinginkan yang mengganggu sifat mekanik dari coran. Jenis cacat pengecoran juga berbeda dan berasal dari berbagai penyebab yang mungkin muncul. Beberapa jenis cacat pada pengecoran logam antara lain cacat pengecoran struktural terjadi karena adanya perubahan bentuk pada proses pengecoran seperti ketidakcocokan atau pergeseran flash sirip gerinda warping. eh ada beberapa cacat pengecoran yang terjadi pada umumnya. Yang pertama ada cacat pengecoran struktural terjadi karena adanya perubahan bentuk pada proses pengecoran seperti ketidakcocokan atau pergeseran. Yang kedua ada cacat penuangan terjadi saat menuangkan logam cair ke dalam cetakan seperti cold shoot, cold lab dan lain-lain. Yang ketiga adalah ada benjolan. Benjolan ini umum ditemukan dalam proses pengecoran sentrifugal seperti lecet pada coran. Selanjutnya ada cacat inklusi. Berasal dari unsur non-metalik yang ikut dalam logam cair yang masuk ke cetakan terdiri dari inklusi indigenous, dan exogenous. Selanjutnya ada cacat latihan. Terjadi karena perbedaan tegangan selama pendinginan dan penyusutan, memerlukan penghitungan bentuk coran dengan cermat. Yang keenam yaitu cacat pergeseran.
terjadi karena pergeseran cetakan atau inti yang mengakibatkan coran tidak berbentuk dengan tepat. Selanjutnya ada cacat ekor tikus. Terjadi karena kadar logam yang tidak tepat yang akan membentuk seperti ekor tikus pada coran. Selanjutnya ada pengecoran mati. Pengecoran mati merupakan proses pengecoran logam, cair, atau bahan lainnya yang dicurahkan ke dalam cetakan yang kaku dan tidak dapat digunakan kembali. Dalam proses pengecoran mati, cetakan tidak dipenuhi dengan logam cair sepenuhnya, sehingga coran yang dihasilkan akan memiliki kadar logam yang rendah. Proses pengecoran mati digunakan untuk membuat benda-benda yang bentuk rumit, yang sulit atau mahal jika dibuat dengan metode lain. Pengecoran mati memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan cetakan, yaitu cetakan digunakan yang akan menjadi bentuk akhir dari coran. Cetakan ini dibuat dari pasir cetak yang dibuat dari berbagai jenis pasir seperti pasir gunung, pasir pantai, pasir sungai, dan pasir silika. Selanjutnya, proses peleburan. Proses peleburan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara seperti proses pencairan langsung, proses pencairan dengan pengisian, dan proses pencairan dengan pengisian dari bawah. Selanjutnya ada penuangan. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Dalam proses pengecoran mati, cetakan tidak dipenuhi dengan logam cair sepenuhnya, sehingga coran yang dihasilkan akan memiliki kadar logam yang rendah. Yang terakhir ada pembongkaran. Pembongkaran setelah logam cair dituangkan ke dalam cetakan, cetakan dibersihkan dan dikeluarkan dari cetakan. Maka logam yang telah terbentuk dikeluarkan dari cetakan setelah membeku atau berbentuk sebagai sebuah benda yang diinginkan. Baiklah. Di sini sebelum saya menutup video presentasi ini, saya akan menampilkan beberapa video pendukung dari materi yang saya jelaskan tadi. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to see about casting process. It consists of pattern and sand. Casting is a process of producing metal component parts of desired shapes by pouring the molten metal into a prepared mold of the shape and then allowing the metal to solidify. The solidified piece of metal is known as casting.